أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu kafatan ilan nas basyira wa nazira wa hadiyan ila haqqi wa sirajan munira wa salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat sesama hamba Allah, berbahagia sekali pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk merenungkan ayat-ayat kebesaran Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira saya ceramah itu tahun lalu ya. Masih ingat sampai mana itu? Sampai yakin berapa? Di pelajaran kita itu kan ada yakin 1, yakin 2. Yakin 1 itu kan percaya itu yakin beda. Di surah Al-Baqarah itu kan dikatakan wa bil akhiratihum yuqinun. Mereka yakin. Jadi kalau Anda sekadar percaya, beda dengan mereka yang yakin. Di surat ke-74 ayat 31, agar yakin orang yang diberi kitab, liyastaiqinal ladzina utul kitab. Menurut saudara, yakin apa tuh? Yakin apa? Ini yakinnya, dia jelaskan ayat-ayatnya agar kamu yakin kepada pertemuan. Yakin kepada pertemuan dengan Rabb kamu. Seberapa yakin Anda akan bertemu Rabb? Itu dia ceritanya. Itulah makanya ada matematika Islam, sains Quran untuk membangun yakin ini. Kita sering ditanya mengapa wahyu pertama turun itu tidak diletakkan di surat ke-1. Sering kita ditanya oleh murid-murid kita, mengapa di surat 96? Ya. Jadi mengapa 5 ayat saja dulu? Mengapa 5, mengapa 96? Itu pertanyaan bilangan. Nah, pasti ada hitung-hitungannya. Yang ditanya kenapa 5? Kalau kita memesan teh botol di warung sana, teh botolnya 12, karena orang di dalam sini ada 12, alasannya itu kan. Kalau kenapa dia 5? Kenapa dia di 96? Nggak yakin, karena kita tidak tahu. Jadi kalau kita tulis ya, kita tulis ayat Quran itu di daerah satuan. Saudara tahu perjanjian kita dalam bilangan 286, 2 ini di daerah ratusan, 8 itu di daerah puluhan, dan 6 ini di daerah satuan. Itu perjanjiannya. Nah, kalau itu kita ganti dengan pilar, pilarnya tingginya 2 ini. Ini 8 dan ini 6. Nah, sekarang kalau kita tulis satuannya saja, ya,
dari surat 92 sampai 101 yang satuannya saja. Surat ke-92 itu ayatnya 21. Jadi satu di daerah satuan. Ini matematika. 93 itu ayatnya 11. Jadi satu juga. Nah, 94 itu 8. 95 8. 98 8. 99 8. 111 jadi 1. 101 11 jadi 1. Nah, ada gambar. Selama ini kita tidak pernah melihat gambar ini. Jadi kalau diajarkan ke anak-anak, anak TK suka gambar, menggambar. Ayo anak-anak, mari kita menggambar. Atau diisi, suruh dia mewarnai. Ya, kita sudah mengajarkan Al-Quran sama dia, tapi dalam bentuk menggambar. Belum pernah diajarkan di pesantren manapun. Itu misinya matematika Islam. Dibikinkan anunya. Oh, supaya dia tahu. Oh, 21 ya. Satu di daerah satuan. Nah, 97 itu ayatnya 5. Itu alasan mengapa surat pertama, ayat pertama turun itu 5 diletakkan di 96 supaya kita mewarisi gambar ini. Nah, itu ceritanya. Bayangkan, wahyu pertama turun saja 5 ayat itu sudah mewariskan kepada kita gambar ini. Menurut Anda ini gambar apa? Ya, jadi sekarang Anda yakin kan mengapa wahyu pertama turun itu 5 dulu dan mengapa di 96? Beda kalau Anda tadinya tidak tahu. Sampai hari ini gambar ini masih belum ada yang bisa jawab ini gambar apa. Nah, kemarin saya ke Gunung Padang, ternyata gambar ini ada di Gunung Padang. Tapi saya menceritakannya tidak dengan cara seperti ini. Nah, surat ke-91 itu ayatnya 15. Jadi 5 dia. Nah, saya cuma mempertukarkan ini, mempertukarkan letak ini nih. Ini kan 19 ayatnya jadi 9. Dipertukarkan dia. Jadi real ada, tapi Anda harus tahu tentang pertukaran. Itu. Ada dia. Disiapkan 5. Nah, cuma kalau di Gunung Padang pintunya dibuka. Pintunya dibuka. Ya, jadi inilah matematika Islam karena dia membicarakan tentang yang ada di Al-Quran. Jadi kalau nanti ada yang tanya, mengapa wahyu pertama turun itu tidak di surat ke-1, Anda sudah bisa jawab. Mengapa di 96, Anda juga bisa jawab. Mengapa 5 saja, Anda sudah bisa jawab. Bisa menjawab itu karena adanya keyakinan, kepastian. Dan ini memang ilmu pasti yang harus kita wariskan ke anak cucu. Maka itu ayat selanjutnya itu kan mengatakan dia memberitahu manusia apa-apa yang belum mereka tahu. Tadinya kita belum tahu itu, sekarang dikasih tahu. Alamal insan nama lam ya'lam. Lam itu belum. Itu sign Quran yakin 1. Jadi wahyu pertama turun 5 ada, Anda tidak yakin harus 5 karena dia membawa. Anda yakin bahwa wahyu pertama turun itu 5 dan diletakkan di surat 96. Jadi kalau kita bikin atau kita bikin di pantai, ya dia bisa jadi tempat wisata bila Al-Quran. Bangun X namanya, kita kasih nama Bangun X. Boleh dibikin di sini, pakai bangunan situ untuk
menjadi pengingat orang. Oh itu hari ini kan saya meluncurkan buku yang berjudul Ahad, 87 halaman. Kepada saudara saya bisa bagikan. Kalau nggak salah saya sudah kirim ke Pak Bambang. Ahad, apa itu ahad? Berapa banyak kata ahad dalam Al-Quran? Dan saya menemukan monumen deklarasi ahad itu bagaimana ceritanya. Nah, jadi Gen Ahad harus tahu itu. Itu yakin pertama, Anda yakin? Itu yakin pertama. Yakin kedua itu adalah dalam pelajaran Al-Quran Code. Namanya Al-Quran Code. Yakin kedua, agar yakin orang yang diberi kitab. Nah, kita sering ditanya basmalah di surat ke-1 itu di ayat 1 atau tidak? Dan mengapa surat ke-9 itu tidak diawali dengan basmalah? Surat ke-9 nggak ada basmalahnya. Kalau Anda baca tafsir Al-Furqan Ahasan, Bismillahirrahmanirrahim itu tidak di ayat 1. Di atas dia. Alhamdulillahirabbil alamin itu ayat 1. Coba lihat. Tafsir Al-Furqan Ahasan 1928. Pertanyaannya, ini masalah nomor. Ini masuk angka 1 atau tidak? Ini masalah bilangan lagi. Bagaimana Anda yakin dia di sana? Sebab Ahasan dalam Al-Furqan meletakkan tergantung, tidak di ayat 1. Ini dia, Anda bisa lihat nih. Ini kan, ini di ayat 0 ya. Dan Anda lihat yang dikeluarkan Saudi Arabia di ayat 1. Ini penting karena kita baca Al-Fatihah soalnya. Jadi kalau anak-anak kita nanti bertanya, Anda harus bisa jawab. Itu yakin dua. Nah, kita mulai dengan pelajaran Al-Quran Code. Ya. Pertama diperkenalkan kalkulator panjang. Kalkulator kita nggak mampu. Ya. Kemudian baru A-code, ayat code, kode ayat. Kemudian baru B-code, kode basmalah. Yang keempat baru haru efek code. Anak yang kelima menjaga. Itu 5 item. Nah, yang saya harapkan adalah saudara nanti bisa ceramahkan ini. Ya, PowerPoint-nya udah ada, Anda kan tinggal klik aja. Ngomongnya ini begini. Videonya sudah ada, PowerPoint-nya sudah saya kasihkan ke Pak Bambang. Kebetulan hari ini saya kasih ke Pak Bambang dan Pak Hendy. Itu waktu saya copy, itu itemnya bilang 6.348 item. 6348 item sama dengan ayat Quran. Kalkulator dulu. Kalau nggak diperkenalkan kalkulator ini, nanti kalkulator ini Anda bisa ambil di internet dengan kode Bikal. Ya, nanti dapat Anda. Dia bisa menghitung bilangan yang begitu panjang. Ya. Nah, ini sampai
sekian digit, dia panjang sekali. Tandanya kalau Anda bagi dia dengan sesuatu, dia berhenti, berarti habis dibagi. Tapi kalau dia terulang-terulang, berarti nggak habis. Ya, harus punya kalau ingin belajar Al-Quran Code. Kemudian akod. Apa itu akod? Akod itu ayat code, kode ayat. Tuh, 21 bagi 7 berapa? 3, karena kamu hafal. 49 bagi 7 7, karena kamu hafal juga. Tapi kira-kira 21 49 bagi 7 agak lama ya. Agak lama ya, dan belum tentu benar. Itu baru 4 digit. Nah, bagaimana kalau ayat Quran surah Fatihah 7, Al-Baqarah 286 sampai An-Nas 6 dideret habis bagi 7? Berapa? Ya. Ini bukan ayat orang dahulu, tapi ayat orang sekarang. Karena kalkulator yang panjangnya sudah ada sekarang. Kalau dulu membaginya, bagaimana dia membaginya? Pakai garis begini. Setahun juga nggak habis ini. Dibagi pakai tangan. Itu habis dibagi 7. Itu yang dikatakan akun. Itu buktinya Al-Quran itu dijaga. Ya, hasilnya sekian. Nanti Anda boleh coba di rumah. Tapi Anda download dulu itu kalkulator panjang itu. Maka sesungguhnya Allah cepat perhitungan. Fa innallaha sari'ul hisab. Kalau nggak cepat hitung, Allah nggak mungkin yang sepanjang itu bisa dikasihkan ke kita. Ini segini-segini nih, habis begitu 7. Allah Maha melihat. Sekecil apapun bilangan itu tahu dia. Jadi Allah lebih cepat dari kalkulator itu ngitungnya. Ya enggak. Jadi makna sari'ul hisab itu udah kebayang sekarang. Oh, bilangan sepanjang itu pun Allah tahu itu habis begitu juga. Ini luar biasa. Bilangan itu semuanya 227 buah. Ya, dengan kendala di sini nih 176. Surat An-Nisa 176. Kalau Anda lihat Ahasan 177. Berarti Ahasan diadili di sini. Ini surat At-Taubah 129. Kalau Rasyad Khalifah dia bilang kurang 2, 127. Berarti Rasyad Khalifah diadili di sini oleh pembagian 7 ini. Ya, kalau korupsi itu diadili di sidang tipikor. Tapi kalau bilangan diadilinya di mana? Bilangan ini dia berselisih soal bilangan, diadilinya di mana? Di matematika Islam, di UIN sana. Nanti kita pindahkan ke sini di Gen Ahad, karena para pakarnya ada di sini, dia yang bisa menjelaskan ini. Itu pembagian 7 itu menjadi pengadilan bilangan. Kalau nggak, siapa yang bisa mengadili? Asal bilang itu 176, dia tulis 176, ayatnya nggak berubah. Rasul Khalifah bilang nggak bisa, itu 127, yang 2 itu nggak masuk. Sampai dia dibilang kafir, Rasul Khalifah. Tapi mengadilinya kan belum. Nah, diadili dengan pembagian 7. Ya. Ini film pengadilannya, ya, gelar perkaranya. Nah, kemudian Anda harus tahu, kalau Anda mengcopy
gambar gitu, seperangkat gambar, itu ternyata yang nomor 1 itu pindah ke belakang. Ya, pindah ke belakang dia. Nah, itu Anda tahu. Nah, nih, contoh ini kan 1 ke sini nih. Nah, ini kan saya mau lihat tadi nih. Nah, saya copy ya. Saya copy ini. Saya pas ke situ. Nah, ternyata 2. Aturannya harusnya kan 1 di situ. Aturannya segitu 1, 2. Berarti 1-nya ke belakang kan? Nah, tidak. Ini perilaku komputer, tanyanya sama hacker. Kenapa komputer itu berbuat seperti itu? Begitu kita copy, yang pertama itu pindahnya ke belakang. Ya kan? Nah, kan 1 itu di belakang kan? Itu yang perlu Anda tahu. Nah, ternyata itu terjadi juga di Al-Quran. Ya, itu kenapa? Ya, ini pekerjaan hacker kalau saya bilang. Ini kalau kita kasih nomor, kalau tadi kan cuma 7, ya kan? Cuma 286 itu kan ayatnya saja. Sekarang kita kasih nomor 17, 2286. Dia jadi bilangan yang berbeda, saudara. Tapi 17-nya harus pindah ke belakang. Ya. Jadi Anda harus mengerti. Ya, jadi saya ulang ya. Tadi kan bilangannya cuma ayat. Sekarang kita kasihkan nomor suratnya. Dia jadi bilangan yang berbeda sama sekali. Ya. Karena tadi cuma 286, sekarang pakai 286. Tapi si 17 ini kan dia pertama, dia harus pindah ke belakang, ngikutin program komputer itu. Kenapa? Ya saya nggak tahu. Dia harus pindah. Ternyata dia pindah juga ini. Nah ini habis dibagi 7. Nggak bisa bayangkan. Jadi Al-Quran Code, A-Code itu Anda harus bisa jelaskan. Ya kalau Anda nggak bisa jelaskan, kasihan generasi berikutnya. Siapa yang bisa jelasin ini? Nggak ada, nggak tahu. Itu hasilnya. Ini film pembuktiannya. Ya. Nah, ini pengadilannya bilangan Hasan dan Rasa Khalifah diadili. Nah, ini ayatnya yang mengatakan bahwa orang-orang yang mendatangkan formula kebenaran bisidiki, formula bisidiki, dan dengan formula itu dia membenarkan Al-Quran. Nah, ini formula bisidiki ada dibagi 7, dideret dibagi 7 sebagai penguji bahwa dia itu berpasangan. Itu yang dikatakan orang yang takwa. Jadi di sini dikamuskan orang yang takwa itu orang yang tekun. Oke? Ya kalau dia nggak tekun, nggak bisa dia mendatangkan formula. Formula itu bisa datang kalau dia udah nekunin. Coba-coba, oh ini formulanya kayak gini. Ini formulanya bagi 7 nih. Dideret bagi 7 dia, kalau habis dia berpasangan. Itu. Nah ini yang dikatakan, sesungguhnya kami menurunkan peringatan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya kami kepadanya sungguh menjaga lahafizun. Itu dia tadi. Jadi ayat Quran itu udah dijaga. Jadi kalau ditanya, maka saudara coba jelasin bagaimana Al-Quran dijaga. Akut saja Anda ceritakan, insya Allah orang itu sudah bisa yakin. Kalau orang itu benar-benar ingin tahu. Masalahnya sekarang kan orang itu tidak ingin tahu. Nah, begitu juga murid kita, dia tidak ingin tahu. Bagaimana membuat dia ingin tahu, kan itu masalahnya. Anda nggak lihat anak-anak itu kalau kecil-kecil dia lebih suka bermain-main.
Tidak ingin tahu dia. Nah, kita ngakalin dia dengan bermain, ngasih tahu kan gitu. Itu akod. Jadi kalau kepada saudara nanti ditanya, coba jelasin akod. Kalau Anda bisa lulus, nanti dikasih sertifikat lulus akod. Ini sertifikatnya. Dia bisa jelasin akod. Sekarang B-code, basmalah code, B-code. Nah, basmalah code. Ini contohnya nih, alif lam mim 1. Tapi di 9-nya kan tidak ada nomor. Berarti di 0 kan dia. Di 9-nya di 0, berarti kodenya 0. Nah, di nomor 0. Nomor 0 dia ini. Jadi kodenya 0. Nah, 20 dia jadi kodenya. 20 ini. Surat kedua ayat 0. Nah, jadi kode basmalah pada surat kedua, kodenya 20. Sebab kita membicarakan tentang kode dia kan, kalau dia tidak punya nomor bagaimana dikodekan? 20 kodenya. 30 40 50 60 70 10 0. Nah, kalau kita deret bilangan 20 sampai 10 0, ini dia tidak habis dibagi 7. Ternyata bilang ini tidak habis. Ada yang tahu nggak kenapa? Ya? Kenapa dia tidak habis dibagi 7? Karena ada yang salah. Di mana kesalahannya? Kesalahannya itu 90 itu tidak ada, karena tidak punya basmalah dia. Jadi dikeluarkan dia. 90 nggak ada, orang dia nggak punya basmalah. Nah, ternyata ini habis dibagi 7. Ini bukti bahwa surat ke-9 memang tidak punya basmalah. Luar biasa, bisa dibuktikan secara matematis. Tuh, kecil-kecil pembuktiannya, tapi membuat orang yakin. Pernyataannya mengapa? Karena 90 dikeluarkan, ia jadi habis dibagi 7. Karena 90 tidak ada. Nah, ini dia, 90 itu tidak ada. Ya, dulu-dulu sih orang nggak ada yang menceramahkan ini. Di samping kalkulatornya nggak ada. Kalau ini diceramahkan, jamaahnya pada bubar. Itu. Tapi di sini mau nggak mau, Anda harus tahu. Yang menarik itu yang pakai nomor itu, dia minta terakhirnya 11. Ini, yang pakai nomor 11 terakhir. Ini adalah surat ke-1 ayat 1, habis bagi 7. Tuh. Jadi basmalah code itu dengan 9-nya tidak ada dan 1-1-nya itu di belakang, habis bagi 7. Itu yang dikatakan basmalah code. Ya. Sehingga tafsir Al-Furqan Al-Hasan teradili. Nah, tafsirnya teradili karena dia Al-Fatihahnya dia bikin
Ini dia tidak pakai satu di sini. Nih, dia teradili. Kan sudah kita uji tadi satu-satu dia minta kan. Jadi yang benar itu basmalah itu di nomor 1, bukan ngambang seperti itu, bukan di 0. Ya dulu siapa yang mengadili dia? Tapi dia jadi bikin masalah kan, orang berdebat ini yang benar yang mana? Nah, saudara bisa menjadi hakim untuk mengadili ini. Itu bikot. Berarti sudah 3 dari akod. Nah, kemudian itu haru efek kod. Akibat daripada kod tadi, dia mengakibatkan hal yang lain. Haru efek kod. Dulu saya namakan ini efek domino, tapi karena tidak boleh pakai domino, karena domino itu alat judi, jadi efek runtuh. Nah, haru ini kan runtuh, jadi kode efek runtuh, haru efek kod. Nah, ini seperti ini dia. Itu apa? Itu kan kalau jatuh runtuh gitu, dia mengakibatkan teman yang lain runtuh. Akibatnya. Nih, kalau betul itu satu-satu, kalau betul itu di ayat 1, akibatnya apa? Tuh, akibatnya ini. Hamdalah itu di 2. Jadi kodenya apa? 1, 2. Kodenya jadi 1, 2. Nah, sekarang kita kumpulkan semua hamdalah 1, 2. Ya, karena tadi harus 1 basmalahnya, maka hamdalahnya 1, 2 kodenya. 6, 4, 5. Di surat ke-6 ayat 45 ada hamdalah. 10, 10. 40, 65. Ada hamdalah semua. 37, 182. Ya, 39, 75. Habis, nggak ada lagi. Nah, itu dideret, habis begitu juga. Berarti benar 1, 2. Kalau 1, 2 benar, berarti 1, 1 tadi benar. Ini efek dari 1, 1 tadi. Apa itu tidak membuat Anda yakin? Nah, itu pertanyaan. Apa tausiah itu tidak membuat Anda yakin kalau Anda mendengar? Nah. Kemudian yang kedua, haru efeknya ini. Haru efek kedua itu ini dia. Nah, Ar-Rahmanir Rahimnya harus 3. Jadi 1, 3 dia. Ya, 1, 3. Nah, Ar-Rahmanir Rahim ini kita kumpulkan. 4, 1, 2. 2, 1, 6, 3. 2, 7, 30. 5, 9, 2, 2. Diubah. Dideret, habis begitu juga. Berarti 1, 3-nya benar. Wah, luar biasa. Berarti saya yakin benar kalau Bismillahirrahmanirrahim itu di ayat 1 Al-Fatihah. Wah, sahabat berani teriak-teriakan gitu, ngotot-ngototan, Hasan pasti salah. Gitu, dengan 2 bukti saksi tadi, haru efek tadi, itu yang dikatakan yakin. Yakin tuh Anda mampu berteriak, tidak, gitu. Kayak Nabi Musa teriak di depan laut itu. Tidak, sekali-kali, kata dia. Kemudian turun wahyu, suruh melemparkan tongkatnya ke laut, langsung lautnya tergulung. Itu yakin. Itu dia Anda bayangkan, dan itu dengan 11 ayat saksi, nah ini 2 saksi. Kalau kita hitung tadi, Al-Quran itu punya sistem sendiri untuk membela dirinya ketika ia disalah mengertikan. Ya, haru efek. Itu pelajaran Al-Quran kok.
Kemudian dia menjaga. Sesungguhnya kami kepadanya sungguh menjaga. Ini di 12:12. Sebab sering juga orang mengatakan itu memelihara. Memelihara menjaga beda kan? Memelihara ayam atau menjaga ayam. Ini anak ayam coba pelihara, ini anak ayam coba jaga, beda kan? Nah, ini dia jaga. Dia ngomong ini ke bapaknya kan, kirim dia besok katanya, biar dia bermain-main dan makan-makan, dan kami sungguh menjaga dia. Jadi Nabi Yusuf itu dijaga di sini. Dia bermain-main dijaga, bukan dipelihara. Di sini dikamuskan hafiz itu jaga, bukan pelihara. Wa innalahu lahafizun di 12:12. Nah, harus ini menjaga jadinya ya. Jadi menjaga. Nih, kirim dia besok bersama kami. Ia bisa makan-makan dan bermain-main. Sesungguhnya kami kepadanya sungguh menjaga. Itu kemudian masuk, sesungguhnya aku penjaga yang mengetahui, kata Nabi Yusuf. Rabbmu penjaga atas setiap sesuatu. Selesai menjaga. Ya, ayat yang tadi mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu jaga, hafiz. Hafiz Quran itu menjaga Al-Quran. Selesai yakin 2, tahun depan lupa lagi. Bagaimana? Cukup sekian? Kalau itu sudah yakin, kita masuk bagian ketiga, yakin ketiga tentang sholat. Anda yakin sholat itu 5 waktu? Kenapa subuh itu 2 rakaat? Tapi saya punya PR ini untuk Pak Hendi dan Pak Bambang dan kepada yang lain. Ini yakin ketiga. Nah, yakin ketiga itu roda gigi. Kita sering ditanya mengapa salat wajib itu 5 waktu. Nah, asar tidak boleh dijamak dengan maghrib. Jawabnya ini. Pertama, bumi itu bulat. Kan sekarang Mahara mengatakan bumi itu datar. Apa buktinya sih bumi bulat? Bumi bulat. Dari mana? Genggaman. Genggaman itu nggak kayak gini kan? Genggaman begini kan? Ya, itu bulat kan? Genggam. Kemudian bumi kororo. Untuk tahu fenomena kororo kita harus punya mikroskop, bukan teleskop. Kororo itu adalah zigot. Nah, zigot itu telur ibu yang sudah dibuahi. Itu bulat. Jadi korori makin itu bulat ya. Ya. Bukan tempat yang tetap. Jadi ini dia. Kemudian kami menjadikan dia nutfah di dalam kororo yang terpelihara. Itu. Oh, udah terbukti kan? Bulat dia seperti kororo. Ya, Anda boleh menerjemahkan kororo itu apa saja, tapi benda contohnya itu bulat. Sekarang bumi bersujud berputar. Bersujud itu berputar. Apa buktinya bersujud itu berputar di alam semesta? Nih, apa belum engkau lihat kepada apa yang diciptakan Allah dari sesuatu? Melenggang bayangannya ke kanan dan ke kiri. Bayangan kalau melenggang ke kanan ke kiri pasti dia mengutarin bendanya. Nih, tidak ada bayangan itu lempar ke sana. Bayangan itu pasti mengambil pusat. Nah, dia kalau ke kiri ke kanan, dia pasti mengelilingi pusatnya. Jadi sah. Berputar adalah bersujud. Karena ayat itu mengatakan bersujud itu melenggang ke kanan ke kiri kalau bayangan itu. Ya, bersujud katanya. Jadi bersujud itu berputar.
Nah, jadi bumi bulat, bersujud Allah berputar. Sekarang roda gigi sholat. Roda gigi sholat. Nah. Kita ke Mekah. Di sana ada jam besar. Nah, jam besar itu terbagi atas 12. Anda tahu nggak kenapa 12? Karena itu mewakili bumi, 12 gigi. Tuh. Dasar pemikirannya dari sana. Nah, ini jam besar. Nah, ini 12 dibagi 12 dia. Kenapa dibagi 12 ini? Kalau secara matematis, KPK. Apa itu KPK? Kelipatan persekutuan kecil. KPK dari 2, 3, 4. Itu 12. Guru matematik siapa sih? Semua guru matematik. Kelipatan persekutuan kecil dari 2, 3, 4, 12. Karena macam sholat kita itu 2 rakaat, 3 rakaat, dan 4 rakaat. Jadi KPK-nya 2, 3, 4, jadi 12. Jadi roda gigi terkecil untuk sistem itu 12. Itulah bumi, 12. Nah, kemudian dikatakan bahwa bulan itu 12. Kan bulan mengelilingi bumi. Subuh itu 2 rakaat. Pertanyaan saya, berapa roda gigi yang mewakili subuh? Berapa giginya? Berapa gigi dari roda gigi yang mewakili sholat subuh? Supaya setiap kali putar bumi, dia berputar 2 kali. Siapa yang jawab 6? Dapat hadiah buku kalau bisa. Terlalu banyak nonton sinetron nih. Terlalu banyak. Berapa? Ini berapa giginya? Kalau saya putar 1 kali si roda gigi bumi, dia berputar 2 kali. Berapa giginya? Di mana-mana saya ceramah nggak ada yang bisa jawab, heran saya. 6. 12 bagi 2. 2-nya dari mana? 2-nya dari 2 rakaat. 12 bagi 2 rumusnya 6. Coba aja anak putar itu. Yang 12 memutar baru separuh, dia udah terputar 1 kali. Begitu habis diputar bumi ini, dia udah 2 kali mutarnya. Jadi maghrib berapa giginya? Nah, ada nyontek aja kan kita. Kebanyakan kita begitu, nyontek dari yang sudah ada. Jadi contohnya mana? Jadi kita tidak pernah lagi berpikir itu kejadiannya. Bagaimana saudara nanti merubah murid ini? Tidak hanya mencontoh. Kalau nggak ada contoh nggak bisa dia. Itu yang perlu kita ekspor supaya dia bisa berpikir, oh ini katanya. Tuh, kalau belajar matematika, fisika, kimia, lihat contoh soal. Wah, oh kayak diginiin. Udah dicontoh caranya. Dan itu kita tidak maju-maju, kita masih dalam satu sel. Dapatnya 4, langsung cepat. Sekarang ngopi dari chat tadi. Tuh. Jadi yang 4 rakaat 3 dia. Coba hitung jumlah dari gigi sholat itu berapa? 19 ya? Bismillahirrahmanirrahim kan 19.
Berarti dia berhubungan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, begitu dia antaranya. Dan itu diambilnya bukan di sana-sana. Naik mi'raj, Rasulullah harus mi'raj dan bolak-balik 10 kali. Baru dapat 5. Kalau enggak dapatnya 50. Bolak-balik. Anda dari rumah ke Belabong bolak-balik 10 kali, capek nggak? Aduh, ketinggalan KTP. Aduh, ketinggalan kunci. Aduh, ketinggalan kuping. Aduh, ketinggalan 10 kali. Pernah terjadi. Rasulullah 10 kali bolak-balik. Akhirnya terakhir Rasulullah bilang, aku udah malu. Jadi 5 dia. Ternyata membawa roda gigi. Dan ini pelajaran mekanik. Dia bukan sekedar sama dengan Bismillahirrahmanirrahim, tapi sesusun. Ar-Rahim 6 huruf. Ar-Rahman itu 3 dan 3. Allah itu Bismi 3. Allah itu 4 huruf. Nah, sesusun. Luar biasa. Sama dan sesusun. Wah, kalau sama saja mudah, tapi sesusun. Jadi seolah-olah kita sholat itu tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa kan? Ada tambah yakin. Nah, dan itu malam dan itu siang. Jadi bayangkan ada 5 waktu itu Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim secara goib. Ya kalau Anda berhenti sholat, nanti buminya berhenti berputar. Apa kejadian kalau bumi berhenti berputar? Terjadi gempa yang dahsyat, terjadi bencana. Jadi berbahagialah orang yang sampai hari ini masih mendirikan sholat. Karena sholat itu roda gigi. Saya dapat SMS dari Malaysia, Ustaz, saya lihat roda gigi jadi saya takut meninggalkan sholat. Gara-gara dia roda gigi ini, dia takut meninggalkan sholatnya. Wah, luar biasa. Ini roda gigi sholat. Jadi sekarang Anda mengerti mengapa 17 rakaat kan? Karena giginya itu dihubungkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tadi kan kita mengunjungi Ka'bah, sekarang kita pulang lagi. Seolah-olah tadi kita umroh. Umroh digital. Kita tinggalkan kota Mekah. Nah, hanya untuk lihat jam di Mekah. Saya rasa cukup ya. Ada pertanyaan, ini sudah mau zuhur. Lain waktu kita sambung lagi, tapi tidak 1 tahun ya, supaya bisa berurut. Nah, nanti yang dikasih nanti flash disknya dikasih, atau dikasih sayembara perlombaan. Siapa yang bisa menjelaskan roda gigi sholat? Siapa yang bisa menjelaskan Al-Quran Code? Itu standarnya udah ada kok, nggak usah diubah-ubah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.